Bibi Dong menggelengkan kepalanya. Jika pil pengembalian hebat ini dapat secara instan memulihkan luka dan kekuatan jiwa seperti yang Anda katakan, saya akan sangat menghargainya banyak, sayang sekali menggunakannya saat ini. Oke, Dubai berkata tanpa daya. Namun ada sedikit rasa kesal di hati Dubai. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan memberikan 5 pil pengembalian hebat ini kepada istri Xiao Dongdong, dia tidak tega memakannya. Jika Anda tidak memberikannya kepada istri Dongdong, saya dapat memberikannya kepada istri Xiao Dongdong bila diperlukan, dan istri Xiao Dongdong pasti akan berpikir bahwa saya sangat baik. Kesempatan bagus telah terlewatkan, Dubai merasa kesal di dalam hatinya. Menyesal telah memberi Bibi Dong pil dahuan. Apa yang Dubai tidak ketahui adalah bahwa Bibi Dong dapat mendengar suara batinnya. Pada saat ini, sekilas pikiran tulus Dubai terlintas di benak Bibi Dong. Dubai lebih baik dari Bibi Dong. Bibi Dong tentu mengetahuinya, tapi dia tidak mengatakannya dengan jelas. Dubai cabul ini, pernahkah kamu memperhatikan bahwa nada bicara dan sikapku terhadapnya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, sungguh sepotong kayu. Bibi Dong diam-diam marah, kemudian, Bibi Dong dan Dubai sebentar mengatur nafas mereka dan memulihkan kekuatan jiwa mereka, lalu mulai membersihkan medan perang. Dubai kembali melepaskan semangat bela diri pertamanya, AK-47 Fire Kilin. Dan membuka keterampilan jiwa ketujuh, tubuh asli dari jiwa senjata. Dengan unikon api AK-47 di tangan, Dubai menggunakan bayonet unikon untuk mengambil tulang jiwa batang tubuh ular piton ajaib berpola Phoenix dari mayat ular. Alasan Dubai melakukan ini secara alami karena dia takut terkontaminasi racun ular piton ajaib berekor Phoenix. Selain Great Returning Pill, Dubai tidak memiliki keterampilan dan keterampilan roh yang menyelamatkan nyawa atau detoksifikasi, jadi tentu saja dia harus berhati-hati. Tulang roh batang tubuh ular piton iblis ekor Phoenix ini berwarna ungu tua, dengan cahaya ungu samar bersinar. Saat diambil dari bangkai ular piton ajaib, tulang batang tubuhnya tidak ternoda setetes darah atau racun. Cek, tulang tubuh ular piton ajaib ini sungguh aneh. Seluruh tubuhnya terlihat ungu. Setelah digabungkan, ia seharusnya bisa mendapatkan keterampilan tulang roh atribut racun. Dubai mengambil tubuh dan tulang roh ular piton ajaib itu dan bergumam dengan penuh emosi. Saat ujung jari Dubai menyentuh tulang batang tubuh ular piton ajaib, tulang jiwa ini seakan menjadi hidup dan ingin menyatu dengan tubuh Dubai. Dubai secara alami tidak memiliki niat untuk bergabung, dan di bawah kendali kekuatan mental dan jiwanya yang kuat, dia memegang tulang tubuh ular piton ajaib di tangannya. Bibi Dong, aku akan memberimu tulang tubuh ular piton ajaib. Dubai berinisiatif untuk berbicara dengan Bibi Dong, dan membagikan tulang tubuh ular piton ajaib. Istri Xiao Dongdong, cepat tolak, katakan bahwa kamu tidak menginginkan tulang jiwa ini. Kalau begitu, aku akan menemukan alasan untuk mengembalikan tulang jiwa eksternal sayap cahaya ungu bersayap 6 itu kepadamu. Hahaha. Zheng Chu tidak dapat menemukan alasan untuk mengembalikan tulang roh eksternal. Tulang roh luar ini lebih cocok untuk istri Xiao Dongdong daripada tulang tubuh ular piton ajaib. EQ-ku sangat tinggi, lumayan, aku akan memenangkan hati istri Xiao Dongdong, hahaha. Saat Dubai sedang berbicara, dia tidak bisa tidak menceritakan rencananya di dalam hatinya. Suara tulus Dubai terdengar di telinga Bibi Dong, membuat Bibi Dong tertegun. Dubai, apapun yang terjadi, dia selalu melakukannya demi kebaikanku. Apakah dia benar-benar menyukaiku? Bibi Dong merasa lembut di hatinya, senang sekali disukai dan disayangi. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil tulang tubuh dan jiwa ular piton ajaib itu. Bibi Dong menanggapi dengan acuh tak acuh, dan mengulurkan tangan untuk mengambil tulang tubuh ular piton ajaib itu. Dubai ini melewatkan satu tautan, jika dia mengembalikan tulang roh eksternal. Kedepannya, adakah alasan bagi keduanya untuk terus melangsungkan pernikahan palsu dan tetap bersama? Jika demikian, biasanya Bibi Dong pasti menolak meminta tulang roh ini. Tapi sekarang Bibi Dong tahu apa yang dipikirkan Dubai. Tentu saja, Bibi Dong tidak akan mengikuti rencana Dubai. Dubai terkejut saat melihat ini. Plot ini tidak benar. Istri Xiao Dongdong, bukankah kamu harus menolakku? Kalau begitu aku akan mengembalikan tulang roh luar kepadamu. Mengapa kamu mengambil tulang tubuh ular piton ajaib ini? Dubai meratap dalam hatinya. Ketika Dubai sadar,
tulang roh tubuh ular piton ajaib sudah berada di tangan Qian Qianxi Bibi Dong. Bibi Dong, apakah kamu benar-benar menginginkan tulang tubuh ular piton ajaib ini? Dubai mau tidak mau bertanya, apa kamu tidak mau memberikannya padaku? Bibi Dong memandang Dubai dengan ekspresi terkejut. Tidak, bagaimana kalau aku menukar tulang roh eksternal sayap cahaya ungu bersayap 6 ini dengan tulang tubuh ular piton ajaib di tanganmu? Melihat rencananya gagal, Dubai langsung menyatakannya. Berjalan-jalan, masih kembali. Bibi Dong menghela nafas dalam hati. Taruh saja tulang roh luar itu bersamamu dulu. Jika kamu mengembalikannya kepadaku, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bekerja sama denganku dan terus mengadakan pernikahan palsu? Bibi Dong berkata dengan tenang. Bibi Dong sedikit pemalu di dalam hatinya. Dia jatuh cinta dengan niat baik, dan dia bahkan tidak ingin kembali dengan tulang roh luar. Kini, Dubai dan Bibi Dong baru saling kenal selama 5 hari. Jika Anda tidak terus berpura-pura menjadi suami istri dan mengikat keduanya, peluang Anda untuk menghubungi mereka di masa mendatang akan lebih kecil. Meski begitu, Bibi Dong yakin Dubai akan tetap bekerja sama dengannya untuk berpura-pura menjadi suami istri. Namun, kembalinya tulang roh eksternal telah kehilangan lapisan yang menarik di permukaan. Hal ini akan membuat Bibi Dong merasa tidak nyaman. Bibi Dong masih tidak ingin Dubai mengetahui atau menebak pikirannya, tapi dia sudah sedikit menyukai Dubai. Ketika Dubai mendengar ini, dia hanya ingin berkata, bahkan jika tidak ada tulang roh eksternal, saya akan bekerja sama dengan Anda dan terus berpura-pura menjadi suami dan istri. Tapi memikirkan hal ini, Dubai tiba-tiba menyadari bahwa ini tidak cocok. Brengsek, jika tulang jiwa luar dikembalikan ke istri Xiao Dongdong. Mulai sekarang, aku tidak bisa menggunakan tulang jiwaku dan berpura-pura menjadi suami istri sebagai alasan untuk mengikuti istri Xiao Dongdong. Tulang roh luar ini benar-benar tidak dapat dikembalikan. Jika saya membayarnya kembali, di masa depan saya akan melakukan sesuatu untuk istri Xiao Dongdong, dan dia pasti akan menganggapnya aneh dan menjilat. Dubai tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menarik kembali pemikirannya sebelumnya. Bibi Dong, kamu benar. Aku berpura-pura menjadi suami istri bersamamu karena tulang roh luar ini. Aku memberimu tulang tubuh ular piton ajaib ini sebagai ucapan terima kasih atas bantuanmu selama ini. Saya adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur, baru saja saya terpesona oleh gagasan bersyukur, jadi saya hampir menukar tulang roh luar dengan Anda. Saya sudah menemukan jawabannya sekarang, saya tidak akan mengubah saya. Dubai berkata dengan sungguh-sungguh, soal kredibel atau tidaknya isi ucapannya, masih harus dibicarakan. Bagaimanapun, Dubai tidak mempercayainya. Jika istri Xiao Dongdong dapat memahami makna mendalam di dalamnya, dan mengetahui bahwa saya memperlakukannya dengan baik, saya sebenarnya menyukainya, alangkah hebatnya. Apa yang saya katakan sama sekali tidak seperti apa yang bisa dikatakan orang dewasa. Saya harap istri Xiao Dongdong dapat mengetahui dari beberapa kata ini bahwa saya berencana untuk melawannya. Namun, istri Xiao Dongdong biasanya tidak menyentuh emosi, dia hanyalah sepotong kayu. Bibi Dong, yang bisa mendengar suara hati Dubai, membeku. Kamu hanyalah kayu, seluruh keluargamu adalah kayu, tidakkah kamu menyadari bahwa aku telah banyak berubah untukmu? Bibi Dong diam-diam marah, tapi hangat dan nyaman. Jika kami bisa terus berkembang dengan baik, mungkin kami benar-benar bisa bersatu. Bibi Dong diam-diam melirik ke arah Dubai. Dua rona merah diam-diam tergantung di wajahnya yang cantik dan cantik. Saat ini, meskipun Dubai dan Bibi Dong mendapatkan tulang tubuh ular piton ajaib, tulang jiwa ini tidak cocok untuk mereka. Senjata dan roh Dubai berada di arah yang agresif. Dan tulang batang tubuh ular piton ajaib ini jelas digunakan oleh master jiwa yang menggunakan racun, jadi Dubai tidak cocok. Adapun Bibi Dong, dia sendiri mengatakan bahwa dia ingin mencoba membunuh monster jiwa berusia 10 tahun di masa depan untuk mendapatkan tulang jiwa berusia 10 tahun. Dubai menyatakan dukungan penuhnya terhadap hal ini. Dubai tidak memiliki tulang jiwa di tubuhnya sekarang, dan itu juga demi mendapatkan tulang jiwa dari makhluk jiwa yang berusia lebih dari 10 tahun di masa depan. Bagaimanapun, masih ada perbedaan besar antara 10.000 tahun biasa dan 10 tahun. Hilang. Setelah Dubai dan Bibi Dong memulihkan sebagian kekuatan jiwa mereka meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Adapun 7 mahasiswa Changhui Colege,
Dubai melemparkan mereka ke posisi semula tanpa bergerak. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Siapa yang menyuruh gurumu memimpin siswa setiap tahun dan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah? Dubai melihat kembali ketujuh mahasiswa Changhui College yang sedang koma. Merupakan hadiah yang luar biasa bagi mereka untuk tidak membunuh mereka bertujuh. Saat ini, malam di hutan matahari terbenam telah gelap gulita. Dubai dan Bibi Dong juga telah menemukan kam yang cocok dan menetap. Api unggun, Bibi Dong dan Dubai duduk berhadapan. Dengan latar belakang percikan api, mereka duduk di seberang meja lagi, dan kecantikan Bibi Dong yang suci dan tanpa celah langsung terlihat di mata Dubai. Dubai, katakan padaku, apa yang terjadi dengan jiwa bela dirimu yang lain? Mengapa kamu memiliki 8 cincin jiwa? Bibi Dong bertanya dengan serius. Sikap tegas Bibi Dong langsung membuat Dubai mengubah sikap bodohnya dan menjadi menakjubkan. Rupanya, Bibi Dong mengira Dubai dengan santai menambahkan cincin roh ke roh bela diri keduanya. Jadi dia marah dan serius. Tahukah Anda, keuntungan terbesar dari jiwa bela diri kembar adalah jiwa bela diri lainnya dapat menambahkan cincin jiwa lebih dari tahun. Namun, sekarang roh bela diri kedua Dubai telah memenuhi cincin roh di beberapa titik. Meskipun hal ini mengejutkan Bibi Dong, dia juga merasa kesal. Menambahkan cincin jiwa berusia 1000 tahun ke dalam roh bela diri kedua hanyalah membuang-buang uang. Melihat Bibi Dong begitu serius, Dubai tidak berani bersikap samar-samar, dan dengan cepat menjelaskan. Benar, cincin jiwa yang bisa kadaluarsa. Dubai tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu Bibi Dong segalanya tentang cincin roh yang bisa kadaluarsa. Hanya saja Dubai tidak menyebutkan sistemnya, dia hanya mengatakan bahwa dia mendapatkannya secara kebetulan. Butuh waktu lama sebelum Bibi Dong sadar kembali dan menerima poin pengetahuan yang baru dan baru. Dunia ini penuh dengan keajaiban, bukankah itu berarti setelah 14 hari, semua cincin jiwa dari jiwa bela diri kedua akan terkelupas dan menghilang? Bibi Dong mau tidak mau bertanya lagi. Itu benar, kalau tidak, aku tidak akan sebodoh itu menambahkan semangat bela diri berusia 100 tahun ke semangat bela diri kedua. Dubai mengangguk. Oke, aku mengerti, jawab Bibi Dong. Setelah itu, Bibi Dong tidak melanjutkan bertanya. Bibi Dong dapat mendengar suara hati Dubai dan mengetahui banyak rahasia Dubai. Meskipun Bibi Dong tidak perlu bertanya, dia bisa menebak satu atau dua. Sistem, tas hadiah, untuk sementara, Bibi Dong tidak dapat memahami hubungan logis dan apa yang sedang terjadi. Tapi selama pria di depannya cukup menyukainya dan cukup mencintainya, tidak masalah jika dia punya rahasia. Bibi Dong dan Dubai merasa sangat nyaman tinggal bersama. Kebebasan seperti ini tidak pernah diberikan kepadanya oleh orang lain. Bibi Dong dapat mendengar suara hati Dubai dan mengetahui beberapa pemikiran Dubai. Pria ini memiliki jiwa bela diri kembar, dan dia akan melangkah ke gelar Douluo, meskipun dia sekarang adalah putra suci dari Aula Roh, Paus berikutnya. Tapi ide Dubai sangat aneh, dia ingin mengebiri Paus Chihiroji saat ini, mengalahkan Yu Xiaogang, dan memukul 3 sekte. Tampaknya di mata pria ini, kekuatan super dan judul Douluo yang kuat ini tidak lebih dari ayam dan anjing. Pemikiran kuat Dubai sangat cocok dengan karakter Bibi Dong. Bibi Dong juga orang yang kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dan jika ada yang menghalanginya, dia akan melangkahi mayat lawannya. Saat bersama Dubai tidak perlu mengamati wajah orang lain, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, nyaman sekali. Misalnya, dalam pertarungan hari ini melawan Xinian, Bibi Dong dan Dubai tidak perlu mengkhawatirkan kepala dan ekor mereka saat mereka bersama, dan langsung menggunakan skill jiwa mereka untuk menakut-nakuti lawan. Tapi bagaimana jika dia bersama Yu Xiaogang? Saya khawatir tulang jiwa ular piton ajaib berusia 3 tahun ini akan diserahkan kepada orang lain, dan akan diintimidasi. Mengingat kembali hari-hari ketika saya bersama Yu Xiaogang, saya merasa sangat sedih. Setiap kali Yu Xiaogang diintimidasi, dia menemukan jalan kembali. Lupakan saja, di depan Paus Chihiroji, dia bahkan lebih rendah hati dan tersanjung, sangat pengecut. Bibi Dong berani melepaskan status orang suci kuil Wuhun demi Yu Xiaogang, dan menentang istana Wuhun. Tapi Yu Xiaogang, dia takut dengan penyakit Qiansun, dia khawatir tentang ini dan itu, dia bimbang dan sangat pengecut.
Bibi Dong sangat kecewa dengan Yu Xiaogang yang pengecut. Saya bisa saja menyerahkan segalanya demi dia, tapi dia bahkan tidak berani mengungkapkan posisinya. Tidak berguna kawan, bahkan teori Wu Hun mengandalkan saya untuk berhubungan dengan lebih banyak bidang. Saya Bibi Dong meremehkan Anda. Bibi Dong memikirkan banyak masa lalu yang tak tertahankan, dan saat ini, lapisan es menutupi wajah cantiknya. Kamu tidak apa-apa. Dubai merasakan ada yang salah dengan ekspresi Bibi Dong, dan sebelum dia menyadarinya, dia datang ke sisi Bibi Dong, dan dengan lembut menepuk bahu lembut Bibi Dong. Rasa hangat, manis dan lembut menyebar ke seluruh tubuh Dubai di sepanjang ujung jari, yang membuat Dubai merasakan perasaan yang aneh dan indah. Mengambil keuntungan, Dubai sangat senang di hatinya. Setelah sekian lama, Dubai akhirnya mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan skin to skin dengan Bibi Dong. Meskipun hatinya tidak jujur, ekspresi Dubai sangat serius dan acuh tak acuh, seolah dia benar-benar peduli pada Bibi Dong. Yang tidak diketahui Dubai adalah suaranya bisa didengar oleh Bibi Dong. Orang cabul ini benar-benar meresap, jika dia tidak bisa mendengar isi hatinya, penampilannya benar-benar menipuku. Bibi Dong berpikir dalam hati, saya baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Anda. Bibi Dong secara selektif mengabaikan suara hati Dubai, dan berbicara dengan nada lembut. Baiklah, melihat wajah Bibi Dong terlihat normal, Dubai tidak berniat berkata lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Namun, saat ini, hati Dubai sangat malu. Hehehe, istri Xiao Dongdong tidak menyadari ada yang salah, saya harus mengatakan bahwa bahu istri Xiao Dongdong sangat lembut. Mendengar suara tulus Dubai, Bibi Dong merasa lucu dan hangat di hatinya, di mana dia tidak menyadarinya, itu jelas merupakan pengabaian selektif. Malam telah benar-benar gelap, dan langit dipenuhi bintang-bintang kecil, bersinar seperti berlian dan batu akik. Langit berbintang sangat indah, bulan yang cerah tampak seperti perahu nelayan, dan Sang Buddha sedang berlayar di galaksi perak yang luas. Sebelum api unggun, sambil duduk bersila untuk memulihkan kekuatan jiwanya, Bibi Dong menjaga pria di dalam tenda, Dubai. Sesuai kesepakatan antara Bibi Dong dan Dubai, malam ini Bibi Dong sedang bertugas, sedangkan Dubai beristirahat di tendanya. Meskipun kasih sayang Bibi Dong pada Dubai semakin meningkat hari ini, tapi Bibi Dong merasa istirahat di tenda bersama Dubai tidak sebanding. Itu masih perlu ujian waktu dan berjalan di dalam tenda. Dubai beristirahat, tapi dia tidak beristirahat sepenuhnya. Dubai menunggu kedatangan keesokan harinya, lalu membuka paket hadiah kontra level 79. Dalam konfrontasi singkat antara hari ini dan Xinian, Dubai merasa kartunya terlalu sedikit. Tanpa Bibi Dong yang ikut bersamanya, Dubai merasa dia mungkin tidak akan bisa menang tahun depan. Kamu perlu membuka lebih banyak tas hadiah untuk mendapatkan lebih banyak item. Dubai berpikir dalam hati, pengendalian Dubai atas kekuatan jiwa dan penggunaan jiwa bela diri masih memerlukan jangka waktu pelatihan tertentu agar terbiasa. Dan selama run in time, Dubai kebetulan memiliki satu kartu haul, dan itu adalah paket hadiah sistem. Dengan bantuan item yang dihadiahkan oleh paket hadiah sistem, Dubai dapat berkembang lebih cepat. Segera, jam 12 berlalu, hari baru telah datang. Ayo, coba saya lihat barang bagus apa saja yang ada di dalam 79 tas kado. Dubai berharap untuk menggosok kedua tangannya. Kali ini Dubai memilih untuk membuka tas hadiah secara diam-diam di ruang penyimpanan sistem, karena dia takut Bibi Dong akan menyadarinya. Di ruang penyimpanan, Dubai mengarahkan pandangannya pada tas hadiah Santo Jiwa tingkat 79. Semakin tinggi level tas hadiah, semakin baik hadiahnya, jadi Dubai secara alami memilih tas hadiah dengan level lebih tinggi untuk dibuka terlebih dahulu. Sistem, bantu aku membuka paket Santo Jiwa tingkat 79 ini di ruang penyimpanan. Dubai mengirim pesanan ke sistem paket hadiah tanpa merusak peningkatannya. Dalam paket hadiah dari level 80 hingga level 85, terdapat barang-barang baru dan berguna seperti kartu emas yang mengejutkan, cincin jiwa dan tulang jiwa yang dapat kedaluarsa, kartu kebangkitan seni bela diri, sarung tangan perampok suci, kali ini Dubai juga menantikannya beberapa hal baik keluar dari paket Santo Jiwa tingkat 79. Oke, Tuan, sistem menerima perintah dan menjawab. Kemudian tas hadiah tingkat 79 mulai memadatkan sepotong besar cahaya kemasan, secara bertahap menghancurkan tas hadiah tersebut.
Ketika cahaya kemasan menghilang, 4 jimat kuning muncul di posisi asli tas hadiah level 79. Keempat jimat ini dicat dengan garis kuning dan merah satu demi satu, memberikan perasaan misterius dan luar biasa pada orang-orang. Ding, selamat kepada Master karena berhasil membuka tas hadiah kontra level 79 dan mendapatkan 4 simbol pemurnian. Kemudian, serangkaian informasi tentang jimat pemurnian memasuki pikiran Dubai. Jimat pemurnian, saat digunakan, hanya sedikit kekuatan jiwa yang perlu disuntikkan. Deskripsi item, setelah digunakan, semua efek negatif, kontrol dan penekanan akan dihilangkan, dan waktu bebas kontrol dan penekanan akan berlangsung selama 3 detik. Setelah menerima informasi dari sistem, Dubai memiliki pemahaman tertentu tentang jimat pemurnian. Ini hal yang bagus, jimat pemurnian ini hanyalah artefak untuk membuka kendali. Dubai sangat puas dengan jimat pemurnian yang didapatnya saat membuka tas hadiah. Jangan melihat pengenalan sederhana tentang fungsi alat pembersih. Namun jimat pemurnian ini merupakan artefak penyelamat nyawa dan anti pembunuhan di saat-saat kritis. Misalnya, ketika Anda dikendalikan dan ditekan oleh master jiwa tipe kontrol, dengan menggunakan jimat pemurnian seperti itu, Anda dapat langsung melepaskan kendali dan membalikkan dunia. Contoh lainnya, ketika Anda terkena keracunan atau terkena efek negatif yang terus-menerus, dan Anda menggunakan jimat pemurnian, efek negatif tersebut dapat dihilangkan sekaligus. Hilangkan efek negatif, hilangkan kendali, hilangkan efek penindasan, dan masukkan waktu bebas kendali. Inilah betapa berharganya jimat pemurnian. Pantas saja sistem hanya memberiku 4 kartu. Dubai berpikir dalam hati, jimat pemurniannya bagus, Dubai memiliki jimat pemurniannya, lain kali kamu bertemu Sinian, kamu tidak perlu takut ditarik ke dalam ilusi oleh Sinian. Dengan penghapusan kontrol negatif, dan keterampilan jiwa ke-8 serangan penghancur Kuangtao, 10 tahun tidak akan cukup untuk membunuh Dubai. Dengan jimat pemurni ini, kekuatan Dubai sekali lagi meningkat ke tingkat yang kecil. Kali ini Dubai tidak bermaksud memberikan 2 jimat pemurnian secara langsung kepada Bibi Dong. Keluarkan pada saat kritis, dan berikan arang tepat waktu, maka akan membawa kejutan dan niat baik yang tak terhingga. Dubai sangat bersemangat hingga dia bisa tidur, dan di tengah malam, saat orang-orang biasa sudah tertidur. Ujung lain dari hutan matahari terbenam. Seorang anak laki-laki kurus tinggi berusia 15 atau 16 tahun penuh kegembiraan, memegang belati dan mengejar akar pohon yang tertutup kabut hijau beracun. Bau kabut hijau beracun ini membuat orang merasa tidak nyaman di sekujur perutnya. Akar pohon yang mengeluarkan kabut hijau beracun ini adalah pohon tumor ajaib berusia 700 tahun. Pohon tumor ajaib itu sama dengan pohon tumor hijau. Bau yang dikeluarkannya dapat meracuni orang, membocorkan kekuatan jiwa mereka, dan pada saat yang sama, mereka mau tidak mau ingin kentut dan buang air besar. Hanya saja jenis pohon tumor ajaib lebih mulia daripada pohon tumor hijau, dan kabut beracunnya lebih kuat. Hanya satu dari pohon keriput hijau yang dapat berevolusi menjadi pohon keriput hijau. Pohon tumor ajaib ini telah dibudidayakan selama 700 tahun dan dapat mencapai ketinggian 15 meter pada masa jayanya. Bau yang dikeluarkannya bisa meracuni master jiwa biasa. Sambil kehilangan kekuatan jiwa, mereka akan terus buang air besar hingga pingsan, tidak mampu berjalan. Namun kini hanya memiliki batang seperti ember setinggi setengah meter dan akar tidak lengkap, yang sangat menyedihkan. Alasan mengapa pohon tumor ajaib ini begitu menyedihkan terutama karena Dubai. Pada siang hari, selain pohon tumor hijau, Dubai juga menemukan pohon tumor ajaib ini. Itu sebabnya Dubai memukuli unicorn api itu hingga hanya tersisa sedikit saja. Ini juga merupakan cara melakukan sesuatu untuk surga. Jangan lari, kamu cocok menjadi cincin jiwaku. Anak laki-laki itu mengejar pohon tumor ajaib dengan kegembiraan di wajahnya, sambil berteriak di mulutnya. Pohon tumor ajaib sepertinya bisa mengerti, dan berlari lebih keras, dan bahkan kabut hijau beracun yang dikeluarkan dari tubuhnya menjadi lebih tebal. Kabut hijau beracun ini membuat perut orang mual. Anak laki-laki yang mengejar pohon tumor ajaib itu menggerutu di tengah jalan, dan tidak bisa menahan kentut beberapa kali. Meski berlari dan berlari, cairan feses berwarna kuning dan berbau mengalir dari bagian bawah paha. Tapi anak laki-laki itu tidak peduli, dan mengejar pohon tumor ajaib itu dengan lebih bersemangat. Binatang jiwa ini,
Aku harus menjatuhkannya. Anak laki-laki itu kurus dan kurus, tapi matanya yang gelap sangat tegas. Bahkan jika dia diracuni oleh pohon tumor iblis, dia kentut dan melarikan diri, dan dia tidak memiliki gambaran, dia tetap harus membunuh pohon tumor iblis. Anak laki-laki ini adalah orang yang dirampok dari Ghostfin Soul Beast oleh tim impian pemburu jiwa pada siang hari. Pemuda itu baru saja naik ke level master jiwa yang hebat, jadi dia perlu menemukan dan membunuh monster jiwa yang cocok untuk menyerap cincin jiwa kedua. Meskipun dia dirampok makhluk jiwa pada siang hari, pemuda itu tidak melepaskan keinginannya untuk meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, lanjutkan pencarian di hutan. Akhirnya, di tengah malam, saat istirahat, saya bertemu dengan pohon tumor ajaib yang terluka parah dan sedang lewat sendirian. Pohon tumor ajaib ini memiliki basis budidaya 700 tahun, meski terluka parah, namun tidak membahayakan anak tersebut. Tapi kemampuan kaburnya masih cukup kuat, dan untuk sementara waktu setara dengan bocah itu. Satu orang dan satu pohon sedang mengejar di hutan ini, berulang kali menarik hingga batasnya. Hati pemuda itu cukup besar, dan dia tidak takut dengan makhluk buas ganas yang tiba-tiba berlari keluar hutan pada malam hari saat matahari terbenam, menggigitnya sampai mati dan membawanya pergi. Pohon kecil, berhentilah berlari, kita sudah ditakdirkan, patuhi saja aku dan jadilah cincin jiwaku. Sambil berteriak kegirangan, anak laki-laki itu mengeluarkan kentut beberapa kali. Adegan itu tak tertahankan dan lucu. Jika ada pihak ketiga yang hadir, saya khawatir adegan ini tidak akan terlupakan sampai mati. Jika Dubai ada di sini, dia mungkin akan membuat lagu untuk anak laki-laki itu dalam pikirannya. Hei, aku melepaskan beberapa kentut lagi. Hei, beberapa barang langka lagi keluar. Sial, sial, kenapa banyak sekali? Aku sudah tua bangka. Tapi anak laki-laki itu tidak mempedulikannya sama sekali. Pohon tumor ajaib sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, dan suasana hatinya telah jatuh ke bawah. Pada siang hari, saya menemui keberadaan yang menakutkan dan sedikit menyalahkan diri sendiri. Di malam hari, saya ingin menghindari makhluk roh, mengurangi rasa keberadaan saya, mencari tempat untuk terjun ke dalam tanah, dan memulihkan diri. Pada akhirnya, saat bertemu dengan pemuda yang baru saja dipromosikan ini, dia ingin menggunakan dirinya sebagai cincin jiwa. Kehidupan pohon yang menyedihkan, sangat disayangkan pohon tumor ajaib tidak dapat berbicara, jika tidak maka ia pasti akan meratap dan meratap. Pohon tumor ajaib itu melaju kencang untuk menyingkirkan kejaran anak laki-laki itu. Pada saat ini, segumpal daging tiba-tiba muncul di depan pohon tumor ajaib, langsung menabrak pohon tumor ajaib. Sudah terlambat untuk menyesuaikan arah, dan pohon tumor monster telah bertabrakan dengan bakso, menyebabkan pohon itu mandek. Karena stagnasi pohon tumor ajaib itulah pemuda itu memanfaatkan kesempatan itu dan segera menyusulnya. Xiao Meng, bagus sekali, anak laki-laki itu berkata dengan penuh semangat pada bakso tersebut. Matanya yang gelap menunjukkan sentuhan ketabahan dan tekad, dan pada saat yang sama dia membuat beberapa tamparan. Puf-puf seluruh tubuh anak laki-laki itu menempel pada pohon tumor ajaib, dan belati tajam di tangannya terus-menerus dimasukkan ke dalam batang dan akar pohon tumor ajaib. Dorong dan tarik, dan berulang kali. Engah, kentut berulang kali. Pisau putih masuk, belati Dubai terus menusuk pohon tumor ajaib ini. Akar pohonnya sudah dipotong. Potongan pohon yang telah ditusukkan belati dalam-dalam terus menahan cairan kental berwarna hijau. Pemuda itu tidak lagi peduli apakah cairan dari luka pohon tumor ajaib itu beracun atau tidak. Pada saat ini, di mata dan hatinya, satu-satunya pilihan adalah membunuh pohon tumor ajaib ini dan menyerap cincin jiwanya. Di malam hari, burung dan binatang di hutan berkicau saat matahari terbenam. Dan seberkas sinar bulan menyinari pemuda itu melalui hutan yang suram, membuat pemuda itu saat ini menjadi aneh dan menakutkan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Anak laki-laki itu akhirnya berhenti menusukkan belati di tangannya, dan mulai terengah-engah, merayakan kemenangan membunuh makhluk jiwa itu. Pohon tumor ajaib ini telah mati total, dan umur panjang pohon tersebut telah berakhir. Namun baunya yang menyengat membuat bocah itu terbatuk-batuk beberapa kali. Diiringi dengan itu, terdengar beberapa suara embusan bercampur dengan suara kentut. Meng kecil, datang dan serap cincin roh ini. Meski pemuda itu dalam keadaan tertekan,
dia tidak peduli sama sekali. Pemuda itu mulai mengendalikan roh binatangnya untuk menyerap cincin roh pohon iblis ini. Bakso daging yang disebut Xiaomeng oleh anak laki-laki ini adalah roh binatang anak laki-laki itu. Bakso Xiaomeng ini bentuknya seperti anjing, berbadan seperti babi, dan panjang pinggangnya lebih dari setengah. Xiaomeng memiliki rambut coklat muda di sekujur tubuhnya, 2 telinga kecil terkulai, dan mata besar berwarna biru tua dengan mata lembut. Di atas mata besar berwarna biru tua, 2 helai rambut ungu menyerupai alis manusia. Ditambah dengan 4 kaki Xiaomeng yang pendek dan tebal, terlihat seperti bakso, sederhana dan jujur. Hanya saja mimpi kecil ini memiliki nama yang mendominasi, Nihmah. Xiaomeng adalah nama panggilan anak laki-laki untuk bakso mimpi buruk ini. Iya, mimpi kecil ini sangat mirip dengan Luo Sanpao karya Yu Xiaogang. Hanya saja ia memiliki rambut berwarna coklat, sedangkan Luo Sanpao milik Yu Xiaogang memiliki rambut lavender. Mungkin sebagian pembaca sudah menebak-nebak di sini. Nama anak laki-laki itu adalah Yu Chenglong, dan seperti Yu Xiaogang, dia berasal dari keluarga Blue Electric Tyrannosaurus. Yu Chenglong berasal dari cabang keluarga biasa dari keluarga landian Tyrannosaurus Rex. Jackie Chan, orang tua Jade Jackie memberi nama ini pada anak laki-laki itu. Jiwa bela diri Yu Chenglong diharapkan dapat membangkitkan jiwa bela diri Tyrannosaurus Rex listrik biru, bahkan berevolusi menjadi jiwa bela diri berbentuk naga yang lebih kuat. Biarkan keluarga mereka memasuki inti keluarga, sayangnya langit gagal memenuhi keinginan manusia. Jiwa bela diri Yu Chenglong yang terbangun adalah jiwa bela diri yang tidak seperti babi, seperti anjing, dan tidak seperti anjing, yang sangat berbeda dari Blue Electric Tyrannosaurus Rex. Dan sebelum Yu Chenglong terbangun, dia tidak seperti mimpi buruk jiwa bela diri. Yu Xiaogang, putra Yu Yuanzhen, cabang utama keluarga landian Tyrannosaurus, juga membangkitkan semangat bela diri serupa. Yu Xiaogang menyebut roh bela diri ini Luo Sanpao, karena ia hanya dapat kentut 3 kali, yaitu melancarkan 3 serangan. Yu Xiaogang, putra Suzerain, terlalu tidak berguna, dia hanya bisa bertahan di level 29 selama sisa hidupnya, dan tidak dapat mencapai level Master Jiwa level 30. Ketidakbergunaan Yu Xiaogang itulah yang menyebabkan Yu Chenglong ditinggalkan oleh keluarganya ketika dia membangkitkan jiwa bela diri yang mirip Luo Sanpao. Tidak ada yang optimis dengan Wuhun ini, bahkan Yu Xiaogang, putra Suzerain, memiliki banyak sumber daya, sehingga dia tidak dapat mencapai level 30 dalam hidupnya. Oleh karena itu, di mata semua orang, Yu Chenglong tidak memiliki sumber daya latar belakang, dan dia bahkan mungkin tidak mencapai ketinggian Yu Xiaogang. Dia menyia-nyiakan jiwa bela diri. Karena semangat bela diri ini, Yu Xiaogang putus dengan Sekte Naga Tuan Petir Biru dan berkeliaran di sekitar daratan. Bertahun-tahun kemudian, Yu Xiaogang mengklaim bahwa dia secara teoritis tak terkalahkan dan ahli teori, dan mengakui bahwa jiwa bela dirinya Luo Sanpao adalah jiwa bela diri yang tidak berguna, dan dia hanya bisa bertahan di Master Jiwa level 29 selamanya. Dengan pelajaran dari masa lalu ini, Yu Chenglong, sebagai cabang sampingan dari keluarga biasa, bahkan kurang disukai. Yu Xiaogang gagal karena dia terlalu tidak berguna dan menambahkan cincin jiwa yang salah, membuat jiwa bela dirinya menjadi eksistensi yang hanya bisa kentut. Kentut sendiri untuk mencium bau pihak lain, konyol. Yu Chenglong memiliki jiwa bela diri yang serupa, tetapi menurutnya itu bukanlah jiwa bela diri yang tidak berguna. Sebaliknya, semangat ini sangat menakutkan, jadi Yu Chenglong memberi nama yang buruk pada roh ini, mimpi buruk. Mimpi buruk, roh cantik ini akan menjadi mimpi buruk semua orang di benua Douluo. Kocok. Bajingan, dari lubuk hatinya, Yu Chenglong merasa Yu Xiaogang sia-sia dan meremehkan Yu Xiaogang. Dipengaruhi oleh Yu Xiaogang sejak kecil, tidak peduli bagaimana Yu Chenglong menjelaskan kepada orang lain, mimpi burukku bukanlah jiwa bela diri yang sia-sia, itu sangat kuat. Namun, hal itu tidak pernah diakui, sebaliknya, ini lebih tentang mengejek. Bahkan Yu Xiaogang, yang secara teori tidak terkalahkan, mengatakan bahwa jiwa bela dirinya tidak berguna. Apakah kamu seorang kentut? Mungkinkah kamu lebih kuat dari putra Suzerain? Kamu tercengang, kamu, jiwa bela diri yang tidak berguna, berani sombong. Pergi,
Kamu tidak diterima di sini. Yu Chenglong sudah muak dengan ejekan teman-temannya dan bahkan kakak laki-laki di keluarganya sejak dia masih kecil. Terlebih lagi karena tidak populer, keluarga Yu Chenglong memiliki status yang lebih rendah di cabang sampingan. Sialan Yu Xiaogang, jika Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa. Mengapa Anda begitu bodoh? Secara acak menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri Anda, dan mengklaim secara teoritis tidak terkalahkan. Memukulinya sampai mati dengan tongkat, mengaku sebagai sampah, kamu satu-satunya sampah, itu sangat menyakitiku. Konyol sekali, gara-gara kamu, semua orang menertawakanku, dan yang lain menganggap aku sia-sia juga. Ketika mereka melihat jiwa bela diri saya, mereka sepertinya melihat akhir hidup saya, dan mata mereka penuh dengan ejekan. Baik itu Nigma atau Luo Sanpao, mereka bukanlah roh sia-sia. Yu Chenglong mengendalikan Xiao Meng untuk menyerap cincin jiwa, dan pada saat yang sama beberapa masa lalu yang tak tertahankan muncul di benaknya. Sampah Yu Xiaogang, saya harus membuktikan Meng Meng bahwa jiwa bela diri ini bukanlah jiwa bela diri yang sia-sia. Wajah Yu Chenglong galak, dan matanya menakutkan. Dia ingin membuktikan bahwa dia benar, bahwa mimpi buruk itu tidak sia-sia. Dengan cepat, mimpi buruk Yu Chenglong berhasil menyerap cincin jiwa pohon tumor ajaib berusia 700 tahun. Saat ini, rambut coklat muda Nigma menambahkan sentuhan kilau, mata biru mudanya menjadi lebih cerah, dan auranya menjadi lebih kuat. Dan Yu Chenglong sendiri mengalami sedikit perubahan temperamen karena jiwa bela diri berhasil menyerap jiwa bela diri, dan itu adalah cincin jiwa binatang jiwa seperti iblis seperti pohon tumor ajaib. Yu Chenglong tinggi dan tinggi, tapi seluruh tubuhnya kurus, wajahnya yang tampan dan kurus memiliki ujung dan sudut yang tajam. Dia terlihat dingin dan tampan, membuat orang merasa bahwa dia telah melalui banyak bencana sejak dia masih kecil dan sedang melalui perubahan. Saat ini, sosok Yu Chenglong agak malu, namun mata hitamnya menusuk, penuh keinginan untuk menang, dan karena cincin jiwa pohon tumor ajaib, dia sedikit aneh saat ini. Mimpi buruk, bukan sampah. Yu Chenglong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Lalu dia menatap Meng Yan, dan mata Yu Chenglong melembut karena tegas dan kompetitif. Xiao Meng, kamu tidak sia-sia, Yu Chenglong berkata dengan lembut. Mimpi buruk, seperti Luo Sanpao, adalah salah satu dari sedikit makhluk jiwa yang dapat dipelihara sebagai hewan peliharaan. Pada saat ini, Meng Meng mengedipkan mata biru mudanya yang besar, seolah menjawab, aku bukanlah jiwa bela diri yang sia-sia. Kemudian, Yu Chenglong dan Nigma mulai melepaskan keterampilan jiwa yang baru mereka peroleh dan menjadi akrab dengannya. Xiao Meng, mari kita coba efek dari dua keterampilan jiwa sekarang. Yu Chenglong menyentuh kepala kecil Meng Mai dan berkata dengan lembut. Nigma mengangguk, dan mengusap Yu Chenglong dengan kepala kecilnya, sama sekali tidak muak dengan penampilan Yu Chenglong yang tak tertahankan saat ini. Keterampilan jiwa pertama, kabut beracun tumor hijau dilepaskan. Dengan keluarnya kemampuan jiwa pertama, setiap pori tak kasat mata di tubuh Nigma mulai meregang, mengeluarkan aliran kabut hijau. Saat kabut hijau meningkat, sepotong kecil kabut hijau beracun benar-benar terbentuk, menutupi Yu Chenglong dan Nigma, satu orang dan satu binatang. Kabut asap hijau beracun ini beracun dan mengandung bau yang menyengat, yang bisa membuat orang yang menciumnya muntah-muntah, sekaligus membuat kekuatan jiwa lawan bocor. Namun, sebagai penguasa mimpi buruk, Yu Chenglong tidak akan terpengaruh oleh racun tumor hijau. Keterampilan jiwa pertama ini diambil dari pohon tumor hijau berumur 150 tahun. Yu Chenglong sudah mengenalnya. Kabut beracun tumor hijau keterampilan jiwa pertama masih sama, tetapi toksisitas kabut beracun telah meningkat sebesar 80,00% dibandingkan sebelumnya. Bagus sekali. Yu Chenglong memandangi kabut beracun tumor hijau di sekitarnya dan berkata pada dirinya sendiri. Berikutnya adalah skill jiwa kedua. Keterampilan jiwa kedua, bom tumor setan dirilis. Ketika kemampuan jiwa kedua dilepaskan, Meng Yan membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mendapatkan momentum. Meski Meng Mo menyeringai, namun terlihat sangat sederhana dan imut. Setelah mendapatkan momentum dalam waktu singkat, Nigma mengeluarkan bom tumor hijau tua seukuran bola basket dari mulutnya. Kabut beracun pada bom itu sangat tebal, dan meledak ke depan. Bom tumor meledakkan pohon tua yang baru saja tumbuh, dan meledakkan kabut kanker berwarna hijau tua di tempat.
Tadinya seukuran bola basket saat dilempar, tapi sekarang sudah terbentang seperempat luas lapangan basket. Kabut beracun dari pohon tumor ajaib lebih tebal dan lebih beracun, dan penglihatan di dalam racun menjadi kabur. Tidak hanya berperan menyerang, tetapi juga berperan mengganggu. Keterampilan jiwa kedua ini sangat kuat, itu ditingkatkan berdasarkan keterampilan jiwa pertama. Itu bisa mengeluarkan area kabut beracun dengan keterampilan arah yang ditentukan. Racun dalam kabut racun juga jauh lebih beracun daripada keterampilan jiwa pertama. Saya tidak tahu seberapa efektif hal itu terhadap master jiwa. Yu Chenglong berpikir dalam hati, sangat ingin mencari master jiwa untuk mencoba efek kabut beracun. Xiao Meng, kita menjadi lebih kuat. Yu Chenglong sekali lagi dengan lembut membelai kepala kecil Nigma yang lucu. Mengibaskan ekornya, Nigma secara aktif merespons Yu Chenglong. Kabut beracun dari pohon tumor ajaib dan kabut beracun dari pohon tumor hijau memiliki efek yang sama, yaitu dapat membuat perut orang yang mendengarnya menjadi seperti sungai, dan kentut pun keluar. Hanya saja kabut kanker dari pohon tumor ajaib lebih ganas. Tentu saja, ini hanyalah salah satu dampaknya. Efek lainnya adalah membiarkan kekuatan jiwa orang bocor. Hal terpenting bagi seorang master jiwa adalah kekuatan jiwa. Jika kekuatan jiwa tidak cukup, hal itu akan menyebabkan ketidakmampuan untuk menggunakan keterampilan jiwa, dan efektivitas tempur akan sangat berkurang. Dan dua keterampilan jiwa Yu Chenglong memiliki efek membiarkan kekuatan jiwa orang bocor. Jika basis budidaya lawan tidak mencukupi, maka kekuatan jiwa lawan akan bocor dan pada saat yang sama akan terus kentut hingga tubuh roboh. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat menjijikkan yang mengganggu mentalitas orang. Tetapi, Yu Chenglong memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menghela nafas. Keterampilan jiwa pertama yang ditambahkan Yu Chenglong ke Wu Hun Mare berasal dari pohon tumor hijau berusia 150 tahun. Pada saat yang sama, ia memperoleh keterampilan jiwa kabut beracun tumor hijau pertama. Inilah yang Yu Chenglong pikirkan dengan hati-hati saat itu. Karena kamu mengatakan Luo Sanpao adalah babi dan anjing yang kentut, dan menganggap mimpi burukku hanyalah babi dan anjing yang kentut, maka aku akan membiarkanmu kentut dan melarikan diri. Biarlah kamu menjadi orang yang bisa kentut dan lari, bahkan lebih buruk dari babi dan anjing. Yu Chenglong awalnya ingin membiarkan orang lain kentut dan melarikan diri, dan kekuatan jiwanya bocor, menyebabkan efektivitas tempur lawan menjadi sangat berkurang. Namun efek gas dari kabut beracun tumor hijau tidak memuaskan. Di hadapan para master jiwa dengan level yang sama atau bahkan beberapa level lebih rendah, kabut beracun tumor hijau ini hanyalah sampah. Belum lagi kebocoran kekuatan jiwa, dia bahkan tidak bisa kentut. Tidak ada gunanya di depan orang-orang yang lebih tinggi dari dirinya. Paling-paling, biarkan mereka mencium bau aneh kabut beracun tumor hijau, tidak lebih. Kecuali jika itu adalah master jiwa yang peringkatnya lebih tinggi dari dirinya dan memiliki perbedaan besar, kemampuan jiwa pertama mimpi buruk Yu Chenglong dapat membahayakan mereka. Apa gunanya mengalahkan master jiwa yang levelnya lebih rendah dan lebih lemah dari Anda, dan menindas mereka yang datang setelah Anda? Kita harus mengembangkan diri, melompati Dou Luo. Keterampilan jiwa pertama Yu Chenglong tidak memungkinkan dia mendapatkan keinginannya. Dan kini kemampuan jiwa kedua Yu Chenglong sebenarnya ditakdirkan berasal dari pohon tumor hijau, yang lebih mulia dari pohon tumor hijau, dan memperkuat efek kemampuan jiwa pertama. Efek dari skill jiwa pertama Green Tumor Poisonous Mist meningkat sebesar 80,00%, dan skill jiwa kedua Demon Tumor Bomb lebih kuat dari skill jiwa pertama. Hal ini membuat Yu Chenglong melihat harapan. Awalnya, saya pikir saya berada di jalan yang salah, tetapi saya tidak menyangka Tuhan memberi saya pohon tumor ajaib hari ini, sehingga saya bisa terus berjalan. Mata Yu Chenglong tegas, seolah ada cahaya, mimpi buruk di sampingnya bergoyang kuat, seolah-olah ia juga melihat cahaya. Kemampuan jiwa pertama ini dikombinasikan dengan kemampuan jiwa kedua, mungkin bisa memberi pelajaran bagus kepada mereka yang meremehkanku. Aku bukan sampah Yu Xiaogang, berani mengatakan bahwa jiwa bela diriku adalah jiwa bela diri yang sia-sia, berani mengatakan bahwa mimpi burukku hanya bisa kentut, hari ini aku akan membiarkanmu kentut satu persatu. Yu Chenglong diam-diam mengepalkan tinjunya, balas dendam, harus balas dendam. Jalan yang diambil Yu Chenglong adalah hasil pemikiran jangka panjangnya, dan itu bukan sekadar balas dendam murni. Kembali berkultivasi dengan baik kali ini, konsolidasi fondasi,
dan kemudian pergi ke medan pertarungan jiwa untuk mendapatkan sumber daya. Yu Chenglong membuat perhitungan diam-diam di dalam hatinya. Di arena pertarungan jiwa, lepaskan lingkaran kabut tumor beracun di samping dirinya, dan lemparkan lingkaran kabut tumor beracun ke lawan. Begitu lawan mendekati kabut beracun, dia akan kentut dan melarikan diri, dan kekuatan jiwanya akan bocor. Yu Chenglong percaya bahwa di bawah pengawasan semua orang, lawan tidak akan mengabaikan wajah dan membiarkan tubuhnya kentut dan lari menjauh, tapi juga ingin menjatuhkannya. Begitu mereka kabur, mereka pasti akan mengaku kalah dan menyerah. Terutama para master jiwa hebat yang setingkat dengan saya, mereka belum terlalu tua, tidak tahu malu. Mereka tidak boleh kehilangan muka. Yu Chenglong telah mempelajari secara menyeluruh psikologi para master jiwa pada usia yang sama. Dan, dalam kabut beracun, penglihatan menjadi kabur, dan Yu Chenglong memiliki keuntungan. Yu Chenglong tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Jangan melihat tubuh kurus Yu Chenglong, tapi karena efek buruk dari skill jiwa pertama Nigma sebelumnya. Oleh karena itu, Yu Chenglong telah lama melatih tubuhnya, dengan kebugaran jasmani yang baik, dan aktif belajar menggunakan senjata dingin seperti belati. Ini juga alasan mengapa Yu Chenglong memegang belati di tangannya saat dia mengejar pohon tumor ajaib. Sumber daya, lahir di keluarga biasa di cabang landian Tyrannosaurus Rex. Yu Chenglong perlu melakukan beberapa pekerjaan lagi untuk mendapatkan koin jiwa dan sumber daya. Dan Soul Arena adalah sumber-sumber ekonomi yang baik, tentu saja premisnya adalah Anda memiliki kekuatan. Saya yakin peningkatan efek skill jiwa pasti akan membuat lawan kentut dan kabur. Bahkan jika lawannya beberapa level lebih tinggi dariku, dia tidak akan berani berada dalam jangkauan kabut beracunku terlalu lama. Yu Chenglong berpikir dalam hati. Hanya sampah Yu Xiao yang baru saja berpikir untuk kentut untuk membombardir lawan yang bau. Mimpi burukku ingin membuat mereka membocorkan kekuatan jiwa mereka, kentut dan berlarian, dan menjadi berantakan. Mimpi buruk akan menjadi iblis yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Berkat pohon anggur hantu yang dicegat oleh tim pemburu jiwa pada siang hari, kalau tidak, aku tidak akan menemukan pohon iblis yang lebih baik. Ini makanan Tuhan, benarkan? Xiao Meng, Yu Chenglong berbicara kepada Meng Meng dengan senyuman di wajahnya. Kepala Yuan Yuan menempel di kaki Yu Chenglong, seolah berkata ya, ya. Pohon anggur hantu itu adalah gerakan tak berdaya Yu Chenglong. Jika memungkinkan, Yu Chenglong ingin memilih beberapa roh bela diri yang cocok untuk Nigma. Sangat disayangkan mimpi buruk Jackie Chan tidak disukai sama sekali karena pelajaran Yu Xiaogang dari masa lalu. Oleh karena itu, Yu Chenglong tidak punya pilihan selain mencoba peruntungannya sendiri, bahkan untuk hal-hal seperti berburu makhluk jiwa. Saya tidak mengharapkan sentuhan seperti itu, tapi itu benar-benar terjadi. Pohon tumor ajaib adalah pilihan terbaik untuk Yu Chenglong. Semua ini juga disebabkan oleh fakta bahwa Dubai menggunakan AK-47 Fire Qilin untuk berlatih keahlian menembak dan mengalahkan sisa monster jiwa hari ini, yang memberi Yu Chenglong kesempatan untuk mengetahui kebocorannya. Namun, orang yang paling bersyukur adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang melukai makhluk jiwa ini. Jika dia tidak melukai makhluk jiwa ini, aku tidak akan memburu pohon karet iblis. Xiao Meng, pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini adalah dermawan kita. Yu Chenglong berkata pada Meng Mai, lalu menarik Meng Mai mundur beberapa langkah. Xiao Meng, mari berterima kasih kepada dermawan yang tiada taraf ini. Seperti yang Yu Chenglong katakan, dia membenturkan kepalanya 3 kali ke arah pohon tumor ajaib dan ke arah kedalaman hutan matahari terbenam. Ledakan, 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 Yu Chenglong bersujud dengan sangat keras dan tulus, menghancurkan tanah menjadi 3 lubang di dahi. Mimpi buruk di sampingnya juga sangat lucu menirukan Jackie Chan. Hanya saja keempat kaki Meng Mai yang pendek dan tebal membuatnya sangat susah untuk digerakkan, montok, dan seluruh tubuh montok hampir menggelinding. Terima kasih dermawan orang kuat, semoga sukses meraih gelar Dou Luo di masa depan. Yu Chenglong bangkit dan melihat ke arah pohon tumor ajaib yang mati dan kedalaman hutan matahari terbenam. Yu Chenglong baru berusia 15 atau 16 tahun, dan hatinya sangat sederhana dan baik hati. Dia membalas kebaikan dan balas dendam. Pada usia ini, ia ingin menjadi lebih kuat. Jadi restunya kepada Dubai juga tentang menjadi lebih kuat, mendoakan Dubai mendapat gelar Dou Luo. Meski sangat lucu,
Ini adalah berkah dan terima kasih Yu Chenglong yang paling tulus. Pergi, cari tempat untuk bersih-bersih. Tapi ketika Yu Chenglong hendak pergi, dia melihat sekilas dan melihat lampu hijau samar berkedip di pohon tumor iblis. Ada cahaya yang berkedip-kedip di tubuh makhluk jiwa. Hanya ada satu situasi. Itulah tulang jiwa. Jantung Yu Chenglong berdetak kencang, dan dia mendapat ide yang berani. Tidak, bagaimana bisa itu menjadi tulang jiwa? Yu Chenglong menyangkalnya di dalam hatinya. Tetapi jantung kecilnya berdebar kencang, dan dia memutuskan untuk melangkah maju untuk memeriksanya. Gerakan Yu Chenglong sangat halus, klik tusuk. Gesek. Yu Chenglong mengambil belati, mengabaikan bau asam dan cairan hijau yang menjijikkan, dan mulai membusuk tubuh pohon tumor ajaib. Nihma Xiaomeng memperhatikan dengan patuh dari samping. Segera, Yu Chenglong menemukan sumber tenda hijau itu di tubuh pohon tumor ajaib. Lampu hijau berasal dari sepotong tulang berwarna hijau tua. Tulang berwarna hijau tua? Tulang jiwa? Ya, benar. Itu adalah tulang jiwa. Jantung Yu Chenglong tiba-tiba berdetak kencang, dan dia melihat sekeliling untuk melihat apakah tidak ada orang di sana. Setelah itu, Yu Chenglong menggali seluruh tubuh tulang hijau tua, jernih, mengalir dari pohon tumor ajaib. Itu memang tulang roh hijau hantu, dan itu adalah tulang roh kepala dari pohon gading iblis. Tulang jiwa sangat berharga, 100.000 makhluk jiwa belum tentu memiliki tulang jiwa. Dan sekarang, Yu Chenglong benar-benar mendapat bagiannya. Dan itu juga berasal dari pohon tumor iblis diri yang memungkinkan dia mendapatkan cincin jiwa kedua. Yu Chenglong begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya mulai gemetar, bahkan tangan yang memegang tengkorak pohon tumor ajaib pun bergetar. Fusi, kita harus berintegrasi secepat mungkin. Ide pertama yang muncul di benak Yu Chenglong adalah menggabungkan tengkorak pohon tumor ajaib. Benda ini sangatlah berharga jika ditemukan oleh guru jiwa lainnya. Aku takut aku akan dibunuh. Xiaomeng, aku ingin menyatukan tengkorak ini. Bantu aku memeriksanya. Yu Chenglong sangat bersemangat hingga dia gemetar saat berbicara. Nihma secara alami merasakan keseriusan dan pentingnya masalah ini. Matanya yang lembut menjadi lebih tajam, dan dia melihat sekeliling. Fusi dan Yu Chenglong dengan cepat mengambil tengkorak tumor ajaib berwarna hijau tua dan menyentuhkannya ke kepalanya. Mungkin karena cincin roh pertama dan cincin roh kedua Yu Chenglong masing-masing berasal dari pohon tumor hijau dan pohon tumor ajaib. Begitu tulang jiwa pohon iblis menyentuh kepala Yu Chenglong, tulang itu langsung masuk ke kepalanya seolah-olah bertemu dengan kerabatnya sendiri, ingin bergabung dengan Yu Chenglong. Berdengung, Yu Chenglong hanya merasakan kepalanya berdengung, pandangannya mulai kabur, dan seluruh tubuhnya agak kabur. Tahan napas dan sesuaikan pernapasan Anda, inilah yang bisa dilakukan Yu Cheng. Tulang jiwa mulai menyatu perlahan. Setelah waktu yang tidak diketahui, lampu merah menyala muncul di timur. Sinar matahari merah menyinari separuh wajahnya, terbit sedikit demi sedikit. Matahari mulai terbit, hari baru telah tiba. Yu Chenglong juga perlahan membuka matanya, dan lampu hijau aneh menyala. Seperti Yu Chenglong, lampu hijau menyala di mata Mengyan, dan nafas seluruh tubuh bulat naik. Mimpi buruk adalah jiwa bela diri Yu Chenglong, dan ia keluar dari satu tubuh. Saat Yu Chenglong menjadi lebih kuat, Nihma secara alami juga akan menjadi lebih kuat. Penggabungan tulang kepala jiwa dari pohon tumor ajaib berhasil. Tengkorak pohon monster ini tidak hanya mengubah temperamen Yu Chenglong, tetapi juga memiliki aura aneh dan berbahaya yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Selain itu, dua atribut cincin roh Yu Chenglong telah meningkat pesat. Awalnya, keterampilan jiwa pertama Yu Chenglong adalah kabut tumor hijau beracun, tetapi sekarang kabut tumor hijau beracun telah berevolusi menjadi tumor-tumor beracun. Selain itu, perpaduan tulang jiwa kepala pohon tumor iblis meningkatkan efek racun dari kabut racun tumor iblis sebesar %. Mempermudah orang yang diracuni untuk membocorkan kekuatan jiwanya, lebih mudah kentut dan kabur. 200%, bukan angka yang sedikit. Artinya, kabut beracun dari dua keterampilan jiwa Yu Chenglong sama beracunnya. Ini 2 kali lebih baik dari kabut beracun tumor hijau asli. Selain itu, Yu Chenglong juga memperoleh keterampilan yang melekat pada tulang jiwa kepala tumor monster, tatapan murid iblis. Tulang jiwa di kepala pohon tumor ajaib memiliki keterampilan, tatapan murid tumor ajaib. Saat dilepaskan, matanya menjadi aneh, dan jika dilihat ke arah lawan, bisa mengenai lawan.
Jika kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa lawan tidak cukup, begitu dia terkena skill tulang jiwa Yu Chenglong, dia akan kentut dan melarikan diri, dan kekuatan jiwanya akan bocor. Tentu saja, konsumsi tatapan tengkorak pohon tumor ajaib dengan mata iblis tumor ajaib teknis ini juga sangat besar, dan setiap kali digunakan, ia akan menghabiskan 1/5 dari kekuatan jiwanya sendiri. Jika ini bukan masalah hidup dan mati, Yu Chenglong tidak akan menggunakannya dengan mudah. Salah satu alasannya adalah karena mengkonsumsinya terlalu banyak, dan alasan lainnya adalah karena takut tulang jiwa akan terekspos dan diburu. Mimpi kecil, Yu Chenglong memanggil mimpi buruk itu. Mimpi buruk yang menggembung itu mengerti dan melompat ke pelukan Yu Chenglong. Kami sebenarnya berhasil mendapatkan tulang jiwa, kami bukan sampah. Kami bukan sampah, Yu Chenglong merangkul mimpi buruk itu. Mengingat kepahitan dan sinisme perjalanan itu, dua air mata mengalir di dadanya dan langsung menuju ke dadanya. Waktu yang lama, Yu Chenglong menarik pikirannya. Di mata Yu Chenglong yang berlinang air mata, matanya menjadi tegas dan tegas lagi, seolah-olah ada gunung besar di kejauhan, tapi dia yakin bisa meratakannya. Xiao Meng, ayo, terima kasih lagi kepada dermawan yang kuat. Yu Chenglong menyentuh kepala Nigmah yang menonjol dan berkata. Kemudian, Yu Chenglong menyeret Meng Yan ke pohon iblis mati bersama-sama. Rahmat cincin jiwa, rahmat tulang jiwa, jika anak itu berhasil di masa depan, aku pasti akan membalas budimu. Orang kuat yang tiada taranya, kamu adalah dermawan terbesar dalam hidupku. Bla 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 bla. Yu Chenglong melakukan kowtow puluhan kali ke arah pohon tumor ajaib dan Dubai. Orang kuat yang tersembunyi jauh di dalam hutan matahari terbenam, bahkan lebih ganas dari kowtow pertama, berat. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tanah telah digali oleh Yu Chenglong dengan dahinya. Dan dahi Yu Chenglong juga memar, dan darah mengalir di wajahnya, membuat pemuda itu terlihat sangat menakutkan. Xiao Meng, kamu tidak boleh melupakan asal-muasalmu. Kamu harus bersyukur. Kita menjadi lebih kuat, berkat pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini. Meskipun pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya mungkin bertindak secara tidak sengaja, kami sangat disukai olehnya. Dia adalah dermawan terbesar kami. Baiklah, Xiao Meng, Yu Chenglong sepertinya sedang mengajar anak-anak dan berkata kepada Meng Meng. Mengangguk-angguk, Meng Meng mengedipkan mata biru mudanya yang lembut, seolah dia mengerti, tahu. Yu Chenglong teringat luka yang ditimbulkan Dubai pada makhluk jiwa ketika dia menyerang. Itu adalah lubang berdarah dengan ibu jari di mana-mana, yang mudah dikenali. Jika Anda bertemu dengan master jiwa dengan metode serangan seperti itu di masa depan, Anda harus menjadi dermawan yang kuat. Saat itu siang hari, ujung lain dari hutan matahari terbenam. Dubai dan Bibi Dong sudah mengemasi perkemahan dan memulai perjalanan lagi. Hari ini, kita maju menuju area tengah hutan matahari terbenam, di mana mungkin terdapat makhluk roh berusia lebih dari 50.000 tahun. Dubai berbicara dengan Bibi Dong, Soul Beast berusia di atas 5.000 tahun suka berkeliaran di area tengah hutan. Kemarin, Dubai hampir selalu berkeliaran di sekitar area luar lingkaran dalam, tapi hari ini dia akan maju menuju pusat. Oke, Bibi Dong mengangguk, mengikuti pengaturan Dubai. Bibi Dong mengetahui bahwa tujuan perjalanan Dubai adalah mata es dan api, jadi dia aktif bekerja sama dengan Dubai dan mengikuti ide Dubai. Begitu saja, Dubai dan Bibi Dong mendorong ke arah area tengah. Tentu saja, praktik senjata tidak bisa dihindari, beberapa orang mendesak, dan tentu saja beberapa orang ingin melarikan diri keluar. Tahun itu adalah orang yang melarikan diri dan bersembunyi. Setelah istirahat dan pemulihan semalaman, kondisi Xinian jauh lebih baik dari kemarin. Namun dia tetap terlihat malu, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran. Xinian sedang berlari kencang di hutan matahari terbenam, namun tiba-tiba ada 3 sosok yang menghalangi jalan di depannya. Ketiga sosok ini, 2 tua dan 1 muda, menghalangi jalan. Kedua tetua adalah pasangan, dan yang lebih muda adalah cucu perempuan mereka. Di depan orang tua dan muda, Xinian dengan sadar berhenti. Saya melihat tongkat naga sepanjang 4 meter, tongkat ular sepanjang 3 meter, dan tongkat ular sepanjang 2 meter dipegang di tangan kedua tetua dan yang muda. Kedua murid tahun itu sedikit menyusut, ular naga yang tak tertandingi. Xinian tertawa getir di dalam hatinya,
dihalangi oleh pasangan tua itu. Jika sedang masa jayanya, Xin Nian masih bisa kabur. Tapi sekarang, perang baru saja berakhir, dan dia berlari dengan liar, dan kekuatan jiwanya belum pulih. Xin Nian tidak berani lari, karena dia tidak yakin apakah tubuhnya dapat memblokir serangan gabungan dari pasangan ular naga yang tak tertandingi. Anak laki-laki itu panik, apa yang terjadi? Duke Long Mengshu memegang tongkat naga sepanjang 4 meter di tangannya dan berbicara dengan bermartabat tanpa kemarahan. Saat itu, ada senyuman masam, usianya sudah di atas 50 tahun, hanya 10 tahun lebih muda dari Duke Long di depannya, di usia 20-an. Saat ini dipanggil anak-anak oleh Mengshu, saya merasakan sakit dan ketidakbahagiaan di hati saya. Ini semua tentang bertemu dengan makhluk jiwa berusia 70.000 tahun. Xin Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Omong kosong nak, di mana ketujuh muridmu?" Duke Long Mengshu mengangkat alisnya. Sebelum memasuki Sunset Forest, Mengshu secara tidak sengaja melihat Xin Nian membawa 7 siswanya ke dalam hutan untuk berburu dan membunuh Soul Beast. Xin Nian tertegun sejenak, berpikir bahwa dia telah dilihat oleh pihak lain ketika dia sedang mengisi pasokan di pinggiran hutan sebelum dia memimpin para siswa untuk berlatih. Mereka dimakan oleh makhluk jiwa. Aku akan kembali melapor ke akademi dan meminta senior untuk melepaskanku. Xin Nian mengertakkan gigi, seolah dia benar-benar ingin pergi. Itu seharusnya menjadi makhluk jiwa yang sangat kuat, bahkan guru dapat meninggalkan siswanya dan melarikan diri sendirian. Duke Long Mengshu mencibir dengan sinis. Kemudian, Duke Long Mengshu terus berbicara, bahwa kami melihat makhluk jiwa itu. Mungkin muridmu masih bisa diselamatkan. Ketika Long Gong Mengshu berbicara, dia juga dengan kuat menggenggam tongkat penopang di tangannya, langsung membentuk gelombang fluktuasi kekuatan jiwa Soul Dou Luo. Kontra, Xin Nian menunduk, tampak berpikir keras, dengan ekspresi kesusahan di wajahnya. Tapi saat Xin Nian menundukkan kepalanya, ada jejak kejahatan dan kelicikan yang tak terlihat di matanya. Ikannya ketagihan, karena kalian berdua sedang terburu-buru untuk mati. Ayo kita kirim kalian berangkat. Warna perjuangan bertahun-tahun hilang, menjadi tegas, dan mendesah. Aku tidak bisa menyembunyikannya dari para senior. Tapi kenyataannya, aku dan murid-muridku menyaksikan seekor ular piton berpola Phoenix meledakkan tulang tubuhnya yang berumur 3 tahun. Jadi kami diburu. Saya butuh banyak usaha untuk melarikan diri. Saya kasihan pada ketujuh murid saya. Saya khawatir mereka semua tewas di tempat. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Xin Nian berbicara perlahan. Bahkan berbicara tentang kalimat terakhir, tangan Xin Nian masih terkepal. Seluruh wajah ular naga yang tak tertandingi berubah ketika dia mendengar tulang tubuh dan tulang jiwa ular piton ajaib berusia 30.000 tahun itu. Kamu bilang kamu melihat ular piton bercorak Phoenix berumur 30.000 tahun meledak dengan tulang batang tubuh. Apakah itu benar-benar tulang jiwa? Kata Duke Long Mengshu dengan suara sedikit bersemangat. Jiwa bela diri dari keluarga pasangan ular naga yang tak tertandingi semuanya berhubungan dengan ular dan ular piton. Jadi tulang jiwa ular piton ajaib ini sangat berguna bagi mereka. Mendengar bahwa ada tulang jiwa ular piton ajaib yang lahir, dan itu adalah tulang jiwa 30.000 tahun, ular naga yang tak tertandingi secara alami bersemangat. Ya, itu memang tulang tubuh ular piton iblis berpola Phoenix berumur 30.000 tahun, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu tua. Xin Nian menjawab dengan jujur. Setelah menerima konfirmasi dari Xin Nian, wajah ular naga tak tertandingi dan istrinya menjadi gelisah. Semua ini terlihat di mata Xin Nian. Tapi, sayang. Senior, lebih baik tidak pergi ke sana. Pria dan wanita tidak mudah untuk diajak main-main, tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, dan keduanya adalah kontra. Senior, izinkan saya kembali ke akademi untuk melaporkan masalah ini. Xin Nian menunjukkan rasa sakit dan malu. Wajah gembira dari pasangan naga dan ular yang tak tertandingi mulai pulih sedikit alasannya. Duke Long Mengshu dan Sipo Chao Tianxiang tidak lebih dari seorang jiwa Dou Luo dan kaisar jiwa. Namun lawannya ternyata adalah dua kontra, yang agak sulit. Ya, Xin Nian mengangguk dan berkata, tapi diam-diam merasa jijik di dalam hatinya. Bukankah giliran kontra yang menjadikanmu bajingan tua? Ceritakan pada kami tentang jiwa bela diri pria dan wanita. Duke Long mendapatkan kembali kewarasannya dan bertanya. Jika lawan memiliki dua kontra dan wuhun yang kuat,
maka akan sangat sulit untuk dihadapi. Jiwa bela diri laki-laki adalah jiwa bela diri alat, seperti tongkat hitam, sedangkan jiwa perempuan adalah jiwa bela diri yang mirip laba-laba. Waktu mulai memperkenalkan, tentu saja waktunya telah dirahasiakan. Misalnya, Dubai memiliki jiwa bela diri kembar, dan keterampilan jiwa menyerang yang menghancurkan. Dan laba-laba Bibidong bukanlah roh laba-laba biasa, melainkan kaisar laba-laba kematian. Setelah mendengarkan, mata Tuan dan Nyonya Long dan Nyonya Ular kembali bersemangat. Jiwa bela diri laba-laba itu hanya seekor laba-laba kecil, kebetulan tertahan oleh jiwa bela diri batang ular kita. Adapun orang itu, senjata tongkat hitam Wuhun, agak sulit untuk ditangani. Gumam Duke Long Meng Su, dengan ekspresi serius di wajahnya. Orang tua, aku khawatir mereka akan melakukan sesuatu. Ayo kita pergi dan lihat yang palsu. Jika pihak lain sulit ditangani, kita akan pergi. Suami dan istri kita bersama, begitu naga dan ular menyerang bersama. Jika kita ingin pergi, bahkan gelar Douluo tidak dapat menahan kita. Tulang batang tubuh ular piton ajaib ini tidak bagus. Jika kamu memberikannya kepada Yiran, kamu pasti bisa mencapai ketinggian yang lebih tinggi di masa depan. Wanita ular itu berkata pada Tian Xiang, "Oke, itulah maksudku." Duke Long Mengshu merespons, "Ketika saya melihat ini, saya sangat gembira," dan kedua ikan tua itu terpikat. "Senior, mereka menuju ke area tengah hutan. Kamu mungkin bisa menemukannya jika mencarinya. Saya harus kembali ke Akademi Changhui dulu dan melapor ke dekan," kata Xinian. Xinian secara alami tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi, dan dia harus memimpin mereka. Dialog-dialog ini bersifat akting secara alami. Begitu dia melihat ular naga yang tak tertandingi, Xinian ingin memikat pasangan tua ini untuk berurusan dengan pria dan wanita itu. Jika dinyatakan dengan jelas, ular naga tak tertandingi pasti akan curiga. Tapi sekarang waktunya telah tiba, dan pasangan ular naga yang tak tertandingi menebak dan beralasan, dan dia mengungkapkan informasi tentang tulang jiwa darinya, menarik pasangan ular naga yang tak tertandingi untuk pergi. Saat itu, saya pikir trik ini luar biasa. Bagaimanapun, kedua lelaki tua ini tidak akan melepaskannya begitu saja, jadi lebih baik berinisiatif menipu mereka, lalu mencari kesempatan untuk menyelinap pergi. Tidak, kamu harus memimpin, ikut kami, jika kamu kembali, pria dan wanita itu mungkin tidak ditemukan. Mungkinkah kamu tidak ingin membalaskan dendam murid-muridmu? Kata Duke Long Meng Su, dengan tatapan yang tidak bisa membiarkan Xinian menolak. Xinian sudah mengetahui hasilnya sejak lama, jadi dia berpura-pura menarik napas dalam-dalam saat ini. "Oke, aku akan memimpin jalan untuk senior," kata Xinian tak berdaya. Kemudian, Xinian, pasangan ular naga tak tertandingi dan cucu mereka Meng masih menuju kedalaman hutan matahari terbenam. Saat keempat sosok itu tenggelam di kejauhan hutan, seorang pria muda dengan sosok kurus dan tinggi keluar. Pemuda kurus ini adalah Yu Chenglong, tulang batang tubuh ular piton ajaib, kontra jantan dan betina. "Apakah itu dermawanku yang kuat?" Yu Chenglong memandangi matahari terbenam jauh di dalam hutan dan bergumam. Orang-orang ini mendengar cahaya keemasan di mata tulang jiwa, dan itu bukanlah hal yang baik untuk dilihat. "Penolong orang kuat, kuharap kamu baik-baik saja. Tapi kamu begitu kuat, kamu pasti bisa mengalahkan mereka. Saat aku besar nanti, aku pasti akan membalasmu dengan baik, dermawan yang kuat." Yu Chenglong melihat ke dalam hutan, lalu menutup matanya dan menoleh. Hilang, setelah Yu Chenglong mengucapkan dua kata, dia berbalik dan pergi dengan tegas. Sedangkan untuk Nihmah, roh binatang ini untuk sementara dibawa ke dalam tubuh Yu Chenglong. Pertarungan antara pembangkit tenaga listrik kontra bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh Yu Chenglong, seorang anak yang baru saja dipromosikan menjadi master jiwa yang hebat. Jika Anda mengikuti masa lalu sekarang, itu tidak hanya akan membuang-buang waktu, tetapi juga mengolok-olok diri Anda sendiri, kehidupan. Oleh karena itu, Yu Chenglong pergi dengan tegas. Ujung lainnya, Dubai dan Bibidong tidak menyangka bahwa ular naga tak tertandingi dan istrinya sedang mengincar tulang tubuh ular piton ajaib mereka yang berusia 3 tahun. Terlebih lagi, saat skill jiwa ke-8 Dubai, Kuang Tao Destroyer, membuang boneka penyelamat nyawanya juga telah diputar kembali. Saat ini, Dubai dan Bibidong sedang menuju area tengah Sunset Forest. Saat mereka maju menuju area tengah,
Dubai, sangat sepi di sekitar sini, bahkan tidak ada suara burung dan binatang berkokok, mungkin ada makhluk roh menakutkan yang tinggal di sekitar sini. Bibi Dong berbicara kepada Dubai dengan waspada. Bibi Dong, Anda benar, saya rasa kita mungkin telah memasuki sarang sejenis makhluk roh yang berusia lebih dari 50.000 tahun. Jawab Dubai, pada saat yang sama, Dubai telah melepaskan roh bela diri kedua, Barret Destroyer. Dan Dubai telah mengaktifkan keterampilan jiwa ketujuh, menggunakan tubuh asli dari jiwa bela diri, menghancurkan tubuh asli. Memegang Barret Destroyer di tangannya, Dubai merasa sangat aman. Dalam keadaan darurat, Anda bahkan dapat merespons musuh. Semangat bela dirimu benar-benar mesum, melihat Dubai memegang Barret Destroyer di tangannya, Bibi Dong hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Itu wajar, Dubai berkata dengan tenang, tapi ada kebanggaan di matanya. Istri Xiao Dongdong, suamimu secara alami kuat, jika tidak, bagaimana aku bisa melindungimu? Dubai mau tidak mau mengatakan sesuatu di dalam hatinya. Bibi Dong sudah terbiasa dengan pria yang tampak acuh tak acuh tetapi hatinya penuh gairah, dan mengambil setiap gigitan istrinya. Dalam pandangan Bibi Dong, saat ini cara paling nyaman untuk bergaul di antara keduanya. Dubai dan Bibi Dong baru saling kenal pada hari ke-6, jika Dubai terlihat terlalu antusias dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Bibi Dong juga tidak tahu bagaimana harus menanggapinya, dan bahkan akan mengurangi dukungannya terhadap Dubai. Sekarang keduanya rukun, dan Bibi Dong sangat menyukainya. Untuk bisa merasakan cinta Dubai padanya, alangkah baiknya jika mendukungnya secara diam-diam. Menunggu masa depan, banyak hal yang sudah saya alami, pria di depan saya tidak berubah pikiran, dan bukan tidak mungkin bersamanya. Bibi Dong sempat terganggu beberapa saat, lalu menarik pikirannya, dan ekspresinya kembali kedingin, sombong dan waspada. Saya berharap memiliki makhluk jiwa dengan basis budidaya yang lebih tinggi. Meskipun Bibi Dong mengamati sekelilingnya dengan waspada, ada semangat juang di mata sucinya. Berdengung. Saat ini, terdengar suara mirip nyamuk yang mengepakkan sayapnya di hutan matahari terbenam. Suara mendengung berangsur-angsur menjadi lebih keras dari kecil menjadi keras, sehingga sangat tidak nyaman untuk didengarkan. Yang akan datang, mata Dubai menjadi tajam, dan Barret Destroyer di tangannya siap berangkat. Perhatikan sekeliling baik-baik, Bibi Dong mengingatkan. Sikap seluruh orang berubah sia-sia. Dubai di samping hanya bisa merasakan Bibi Dong di sebelahnya penuh dengan niat membunuh dan semangat juang. Berdengung suara Weng Dong mendekat, dan tiba-tiba, Dubai hanya merasakan niat membunuh dari belakang untuk menguncinya. Setelah Dubai dikurung oleh niat membunuh ini, seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak sekaligus. Segera setelah itu, bayangan burung besar muncul di tanah, melebarkan sayapnya, menyerang dirinya sendiri. Dubai sudah memasuki kondisi waspada, dan saat ini monster itu tiba-tiba mendekat. Dalam sekejap mata, Dubai telah melepaskan keterampilan jiwa kelima. Keterampilan jiwa kelima, senjata hantu dilepaskan. Segera, 8 cincin jiwa di tubuh Dubai tiba-tiba bangkit dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Dubai menjadi ringan, melepaskan kunci tubuh raksasa itu, kecepatan gerakannya meningkat, dan dia memasuki kondisi tak terlihat selama 3 detik. Secara naluriah, Dubai mundur menuju tempat aman yang jauh. Dan meninggalkan hantu persis seperti dirinya di tempat, menembak ke arah raksasa itu. Ledakan, 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 gambar hantu yang ditinggalkan Dubai melepaskan 3 tembakan ke raksasa itu, dan kemudian kembali ke tempat Dubai sekarang. Wo dan monster besar itu melompat ke arah hantu itu, dan ditembak 3 kali oleh Barret, berteriak kesakitan. Setelah menyesuaikan sosoknya, Dubai melihat monster besar itu dengan jelas. Ini adalah nyamuk raksasa dengan penampakan yang aneh, mulutnya besar dan tajam, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua yang haus darah, memberikan perasaan berbahaya pada orang. Nyamuk raksasa ini mempunyai 2 pasang sayap, salah satunya mirip dengan sayap naga jahat di dunia barat bumi, dan sepasang sayap lainnya merupakan sayap nyamuk dan semut bergaris hitam abu-abu, yaitu karakteristik mereka sendiri. Puf-puf saat nyamuk raksasa berhenti di udara, ubah ke sayap naga jahat untuk mengontrol penerbangan. Hanya saja sayap naga jahat itu dihancurkan oleh Barret Dubai dan mengeluarkan 3 lubang yang menakutkan, dan darah hitam menyembur keluar dari lukanya.
Nyamuk jahat bersayap naga ini panik di udara, dan kedua mata merahnya seperti apel merah besar yang berlumuran darah, yang sangat menakutkan. Untung sekarang sudah siang, kalau malam malah lebih seram. Kasihan sekali, kalau kena kepala atau jantung, takutnya sudah mati. Dubai menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Di sisi lain, Bibi Dong merebut penyangga pola ajaib dan melancarkan serangan balik. Dari Dubai melepaskan keterampilan jiwa kelima untuk menghindari serangan balik, hingga berdiri teguh dan melihat kemunculan nyamuk iblis bersayap naga jahat, itu hanya sekejap. Nyamuk sayap naga jahat menyerang Dubai terlebih dahulu, jadi Bibi Dong yang berada di samping telah menyesuaikan sosoknya dan melepaskan roh bela diri pertama Kaisar Laba-Laba Kematian. Di lekuk kebanggaan Bibi Dong, 8 cincin jiwa, kuning, ungu, hitam, 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 dan hitam, menari dengan liar. Keterampilan jiwa ketiga, lepaskan jaring laba-laba kematian. Keterampilan jiwa keenam, pelepasan sengatan laba-laba vampir. Bibi Dong telah mengeluarkan kemampuan jiwa ketiga dan keenamnya saat menunggangi nyamuk iblis bersayap naga yang jahat. Dalam sekejap, cahaya ungu Kaisar Laba-Laba Kematian di tubuh Bibi Dong berkedip-kedip dan jaring laba-laba ungu tua yang sangat beracun dimuntahkan ke arah nyamuk iblis bersayap naga yang jahat. Belum berakhir, sosok tinggi Bibi Dong bangkit dari tanah, dan langsung melompat ke udara. Duri laba-laba penghisap darah yang mirip dengan duri mulut besar dan tajam dari nyamuk sayap naga jahat menghantam tubuh nyamuk. Nyamuk setan bersayap naga yang jahat terhenti di udara, tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia hanya bisa menonton tanpa daya saat terkena kemampuan jiwa ketiga dan keenam Bibi Dong. Wow, plop, plop, plop. Nyamuk jahat bersayap naga segera mengeluarkan suara meringkik yang menyakitkan, dan kedua pasang sayapnya mengepak dengan liar. Terikat oleh jaring laba-laba kematian, pola ajaib itu langsung kehilangan kemampuan untuk terbang, menghantam tanah dengan keras, dan mulai meronta dengan keras. Namun saat nyamuk sayap naga jahat berjuang, tubuhnya menjadi semakin lemah, dan kekuatan perjuangannya mulai berkurang. Dan cahaya ungu tua di tubuh Bibi Dong menjadi berkedip-kedip secara aneh, dan kekuatan jiwa ungu di sekitar tubuhnya berfluktuasi dengan hebat. Kemampuan jiwa keenam Bibi Dong, duri laba-laba penghisap darah, tiba-tiba menyerap sejumlah besar kekuatan jiwa dan vitalitas nyamuk iblis bersayap naga jahat, memberi nutrisi dan memperkuat dirinya sendiri. Istri Dong-Dong kecil, dia benar-benar mesum. Dubai tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Nyamuk sayap naga jahat hanya melancarkan serangan, dan setelah dilukai oleh Dubai, Bibi Dong memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan dua keterampilan jiwa untuk langsung membunuhnya. Saya harus mengatakan bahwa kemampuan bertarung Bibi Dong sebenarnya sangat kuat. Bibi Dong tentu saja mendengar apa yang dikatakan Dubai, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Cepat dan bunuh nyamuk jahat bersayap naga ini. Ini adalah makhluk jiwa berusia 5.000 tahun dengan kekuatan serangan dan kelincahan yang kuat, mungkin cocok untukmu. Bibi Dong memelototi Dubai dan berkata, "Ya, kami datang." Dubai mendapatkan kembali ketenangannya, mengambil kembali semangat bela diri kedua Barret Destroyer, dan melepaskan semangat bela diri pertama AK-47 Fire Kilin. Nyamuk setan bersayap naga jahat ini memiliki kemampuan untuk mengunci dan membatasi bentuk tubuh orang lain, dan dua pasang sayapnya yang menukik, dipadukan dengan tulang mulutnya yang besar, memiliki kekuatan serangan yang sangat menembus. Dubai juga merasa bahwa nyamuk setan bersayap naga jahat ini cocok untuknya, dan yang lebih penting, umur budidayanya mencapai 5.000 tahun. Hal ini membuat Dubai sangat puas. Dubai berencana menambahkan cincin jiwa lebih dari 5 tahun ke jiwa bela diri pertama, Huo Kilin. Ketika gelar Doulo hilang, dia akan berburu dan membunuh monster jiwa berusia 10 tahun untuk dihancurkan oleh Barret. Mendekati nyamuk iblis bersayap naga yang jahat, Dubai menatap Bibi Dong yang cantik dengan tatapan hormat. Melihat Bibi Dong begitu kuat, sebuah ide muncul di benak Dubai. Kontrol istri yang ketat, istri Xiao Dongdong sangat kuat. Saya akan menjadi kontrol istri yang ketat di masa depan. Dubai tidak tahu harus senang atau sedih. Bibi Dong secara alami dapat mendengar suara hati Dubai. Dubai menganggap dirinya sebagai suaminya, tapi sepertinya dia sedikit tidak yakin untuk disiplin. Tidak ada tinta, Bibi Dong memelototi Dubai lagi. Yang akan datang, Dubai telah melepaskan keterampilan jiwa ketujuh.
avatar Huokilin, dan memegang senjata ilahi ini di tangannya. Lupakan saja, siapa yang membuatku mencintai istri Dongdong, Ruo Sui Sanqian hanya perlu 1 sendok, ikuti saja dia. Dan, dalam beberapa hal, saya sangat kuat melihat lagi Bibi Dong, yang suci dan tanpa celah, dengan lekuk tubuh yang menakjubkan dan wajah yang tiada taraf. Du Bai berpikir dalam hati. Bukankah sosok Bibi Dong membanggakan? Bukankah wajahnya cantik? Bukankah kulitnya putih dan halus? Bukankah ia tinggi, payudaranya lurus, dan pinggulnya tidak melengkung? Dengan istri seperti ini, tidak peduli seberapa ketat kendali istrinya, Du Bai merasa sangat puas. Bibi Dong, minggir, Du Bai berbicara, memberi tanda pada Bibi Dong untuk memberi ruang. Adegan selanjutnya akan sangat berdarah. Du Bai tidak ingin darah hitam makhluk jiwa iblis ini terciprat ke tubuh Bibi Dong. Ah, Bibi Dong mengangguk dan melangkah ke samping. Pada saat yang sama, Bibi Dong mengingat suara Du Bai di dalam hatinya, dan tubuh halusnya bergetar. Ambil saja 1 sendok untuk 3.000 air lemah. Bibi Dong bergumam berulang kali di dalam hatinya. Tidak ada puisi Tang dan puisi lagu di benua Douluo, dan tidak ada puisi dan kalimat yang mengungkapkan keadaan pikiran. Ini semua adalah keunikan bumi Tiongkok pada kehidupan sebelumnya, dan merupakan intisari dari warisan nenek moyang. Saat Bibi Dong mendengarnya untuk pertama kali, dia sangat terkejut. Meskipun Bibi Dong tidak mengetahui apa itu Ruo Sui, dia dapat memahami maknanya. Betapapun lemahnya airnya, saya hanya akan mengambil 1 sendok untuk diminum. Ini adalah ekspresi sikap saya yang teguh dan berdedikasi terhadap cinta. Aku tidak bisa membayangkan Du Bai, yang terlihat membosankan dan bodoh, masih bisa mengucapkan kata-kata yang masuk akal seperti itu. Citra Bibi Dong tentang kebaikan Du Bai di dalam hatinya sekali lagi meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan Du Bai di sampingnya tidak tahu bahwa pendapat Bibi Dong tentang dirinya banyak berubah karena perkataannya. Jika Du Bai mengetahuinya, dia pasti akan memberikan puisi kepada Bibi Dong seperti pria dan wanita zaman dahulu, untuk mengungkapkan rasa cintanya pada Bibi Dong. Du Bai adalah seorang mahasiswa seni liberal di kehidupan sebelumnya, dan dia memiliki pemahaman tertentu tentang kitab lagu, puisi Tang, Song Qi, opera Yuan, novel Ming dan Qing, serta sastra modern dan kontemporer. Tentu saja Du Bai juga memiliki hobi yaitu membaca novel. Apalagi di Douluo Dalu, dewi favoritnya adalah Bibi Dong. Alasan kenapa saya menonton Douluo Dalu sepanjang waktu adalah karena Bibi Dong. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk datang ke benua Douluo. Du Bai secara alami akan jatuh cinta pada Bibi Dong sendirian, dan perlahan dia akan mendapatkannya. Lebih dekat ke rumah, kini Du Bai mengincar kepala nyamuk jahat bersayap naga di depannya dengan unikon api AK-47. Nyamuk iblis bersayap naga jahat ini telah memakan 2 jiwa Douluo. Total 3 keterampilan jiwa. Bahkan jika itu adalah makhluk jiwa berusia 5.000 tahun, ia tidak tahan. Saat ini, nyamuk ajaib sedang sekarat, tinggal menunggu Du Bai membawanya pergi. Sebentar lagi, itu tidak akan menyakitkan. Du Bai menjelma menjadi dewa kematian yang mengendalikan kehidupan nyamuk, dan mengatakan sesuatu yang ringan. Wow, nyamuk itu spiritual, dan merasakan aura menakutkan mengunci dirinya, dan dia akan mati. Nyamuk setan bersayap naga yang jahat mau tidak mau meronta dan meringkik. Berhenti bicara omong kosong, Du Bai dengan tegas menarik pelatuk api kilin. Dada syeh nyala api dari moncong unikon api, yang sepertinya dituangkan ke dalam emas, berkedip-kedip dan cahaya keemasan bersinar. Satu demi satu, peluru api unikon meluncur keluar seperti meteor, menembus kepala nyamuk ajaib. Setiap peluru dipadatkan dari kekuatan jiwa dalam jumlah besar, dan Du Bai dapat merasakan kekuatan jiwa di tubuhnya dikonsumsi dengan kecepatan yang mencengangkan. Puf, Du Bai menembakkan 20 peluru unikon api berturut-turut, yang semuanya mengenai kepala nyamuk. Dan wajah nyamuk benar-benar berubah pada saat ini, seluruh kepalanya ditutupi dengan lubang darah akibat peluru, dan darah hitam yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dengan putus asa. Ditembak di kepala oleh Du Bai dari jarak dekat, bahkan jika nyamuk adalah makhluk jiwa dengan budidaya 5.000 tahun, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Saya melihat cincin jiwa hitam muncul di tubuh nyamuk ajaib. Artinya umur panjangnya sebagai nyamuk telah berakhir. Ayo, cincin jiwa, Du Bai bergumam pelan,
dan mulai mengendalikan roh unicorn api AK-47 untuk menyerap cincin roh nyamuk iblis sayap naga jahat. Dan Bibi Dong diam-diam berjaga di samping, dan saat ini pikirannya telah ditarik kembali dari kalimat Dubai, ambil 1 sendok untuk 3.000 air lemah. Namun melihat kematian nyamuk yang tragis, Bibi Dong diam-diam tercengang dengan kekuatan dan cara serangan roh bela diri Dubai. Metode serangan roh bela diri sangat menyimpang. Jika salah satu peluru yang padat dan mendominasi mengenai salah satu peluru, ia akan dinonaktifkan meskipun tidak mati, itu sangat menakutkan. Jika Dubai mengumpulkan ke-8 cincin roh, aku khawatir aku bukan tandingannya. Bibi Dong berpikir dalam hati, sisi Dubai dengan cepat menyerap cincin roh nyamuk iblis bersayap naga jahat. Setelah menyerap cincin jiwa, aura Dubai naik, dan cahaya hitam berkedip dari bawah ke atas. Cincin jiwa telah berhasil diserap, dan tingkat kekuatan jiwa meningkat sedikit. Ini adalah pertama kalinya menambahkan cincin jiwa lebih dari 5 tahun ke jiwa bela diri unicorn api, dan Dubai sangat bersemangat. Cincin jiwa berhasil diserap. Bagaimana perasaanmu? Bibi Dong di samping bertanya dengan prihatin. Jika itu orang lain, Bibi Dong pasti tidak akan banyak bicara, tapi pria di depannya adalah Dubai. Jadi Bibi Dong memedulikan kondisi Dubai dengan nada yang tampak normal, yang membuat orang tidak merasakan hangat atau dingin. Bibi Dong, terima kasih, binatang jiwa nyamuk bersayap naga jahat ini sangat cocok untukku. Saya telah memahami keterampilan jiwa pertama, Mosquito Rat, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda saat berikutnya saya bertemu dengan makhluk jiwa. Dubai berkata dengan penuh semangat. Sama-sama, oke, selamat, Bibi Dong berkata dengan lembut, keterampilan jiwa sangat penting bagi setiap master jiwa. Dan Dubai berinisiatif untuk menunjukkan kepada Bibi Dong keterampilan jiwa barunya. Bagi Bibi Dong, ini semacam kepercayaan. Memikirkan hal ini, Bibi Dong merasa hangat di hatinya.